organ seksual ini tidak dimiliki. Selanjutnya, untuk kelamin bunga ini berkaitan dengan keberadaan dari putik dan juga benang sari pada bunga tersebut. Nah, yang pertama ada bunga banci atau bunga berkelamin ganda. Ini disebut juga sebagai hermafrodit atau biseksual. Artinya dia memiliki benang sari dan putik secara bersamaan dalam satu bunga. Nah, sedangkan untuk bunga berkelamin tunggal, artinya dia hanya memiliki salah satu dari dua alat kelamin tersebut. Untuk bunga jantan berarti memiliki benang sari saja, dan untuk bunga betina dia hanya memiliki putik saja. Nah, sedangkan untuk selanjutnya ada juga yaitu bunga mandul. Jadi untuk bunga mandul dia tidak memiliki putik maupun tidak memiliki putik maupun tidak memiliki benang sari. Nah, contohnya ini adalah pada bunga pita yang terdapat pada bunga matahari. Karena kita ketahui di bunga matahari itu ada bunga tabung dan juga ada bunga pita. Nah, untuk bunga pita ini adalah salah satu contoh bunga yang tidak memiliki benang sari maupun putik. Nah, jadi kalau kita berkaca pada materi yang sebelumnya, bahwa untuk syarat sebagai sempurna atau bunga sempurna itu harus memiliki 4 struktur, yaitu tadi mahkota, kemudian kelopak, dan juga benang sari serta putik. Maka syarat mutlak dari bunga lengkap itu adalah harus banci. Jadi hanya banci yang sempurna, tapi ini hanya pada bunga. Jadi pada bunga itu syarat dia sempurna atau syarat dia lengkap itu harus banci. Kalau tidak banci berarti tidak sempurna. Tapi sekali lagi itu hanya berlaku untuk bunga saja. Nah, kemudian berdasarkan kelamin bunga, ini tumbuhan juga dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok tumbuhan berumah satu atau monoesus. Jadi untuk kelompok tumbuhan berumah satu atau monoesus, itu artinya di dalam satu tumbuhan, satu individu atau satu spesies, dalam satu individu itu terdapat adanya 2 kelamin. Baik itu kelaminnya terpisah, dia terdapat bunga jantan dan betina, tapi masih dalam satu individu, maka itu disebut sebagai kelompok tumbuhan berumah satu. Apalagi untuk yang banci, itu jelas karena dia berada di satu individu, maka itu termasuk dalam kelompok berumah satu. Nah, untuk kelompok berumah 2 itu jika untuk kelamin jantan dan betina itu terpisah individu. Jadi nanti ada spesies jantan, kemudian ada spesies betina, sehingga dalam satu tumbuhan itu tidak terdapat 2 kelamin. Contohnya itu adalah pada Salaka zalaka atau Salaka edulis. Itu ada salak jantan, kemudian ada salak betina, kemudian juga pada Gnetum gnemon atau pada melinjo. Melinjo itu ada yang berumah 2, tapi tidak menutup kemungkinan untuk melinjo itu berumah 1, karena kita banyak menemui melinjo itu yang berumah 1. Sedangkan untuk selanjutnya itu ada yang disebut dengan tanaman poligami. Nah, jadi tanaman pun itu ada yang, atau tumbuhan pun itu ada yang poligami atau poligamus. Nah, ini maksud dengan poligamus di sini, ini adalah pada satu individu terdapat 3 jenis kelamin. Yang pertama, atau tidak terdapat 3 bunga dengan jenis kelamin yang berbeda. Yang pertama ada bunga tunggal, ada bunga jantan, kemudian ada bunga betina, dan juga ada bunga banci. Makanya disebut sebagai poligam karena dalamnya terdapat ada bunga jantan, bunga betina, dan bunga banci secara bersamaan. Contohnya ini pada Carica pepaya. Yang berumah satu ini contohnya pada jagung. Jadi pada jagung ini ada 2 bunga, ada bunga jantan, ada bunga betina. Bunga jantannya itu yang berada di ujung atau terminal. Kemudian untuk bunga betinanya itu yang sering kita makan, yang letaknya itu berada di bagian ketiak dari daun.